Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Estiti Rifatul Kamila dari Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan model pembelajaran kooperatif. Kira-kira ada yang tahu apa itu model pembelajaran kooperatif? Saya akan mulai pembahasan dari pengertian kooperatif. Kooperatif adalah bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama guna memaksimalkan hasil belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Lalu, model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan struktur anggota kelompok yang bersifat heterogen. Model pembelajaran kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok karena di dalam model pembelajaran kooperatif terjadi interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat independensi antar anggota kelompok. Sebuah model yang berangkat dari realita di masyarakat, yakni Getting Better Together atau raihlah yang lebih baik secara bersama-sama. Hal ini diketengahkan dari realita kehidupan masyarakat yang dirasakan dan dialami oleh siswa dalam kesehariannya, kemudian disederhanakan dalam kehidupan kelas. Melalui model pembelajaran kooperatif dapat kita ketahui bahwa keberhasilan sebuah pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, melainkan bisa dari pihak lain yang ikut dalam pengajaran, contohnya adalah dari teman sebaya. Lalu, apa sih tujuan dari model pembelajaran kooperatif? Yuk simak. Tujuan dari model pembelajaran kooperatif yang pertama, hasil belajar akademik. Melalui model pembelajaran kooperatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja siswa dalam tugas akademik, membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit, dan menumbuhkan kemampuan siswa dalam berpikir secara kritis. Yang kedua, penerimaan terhadap keragaman. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa belajar untuk menghargai satu sama lain. Karena di dalam kelompok itu bersifat heterogen, maka tentu akan berbeda latar belakang, berbeda agama, ras, suku, budaya, maupun strata sosial. Dan diharapkan melalui model pembelajaran kooperatif, siswa dapat menerima terhadap keanekaragaman. Hal ini tentu sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga adalah pengembangan keterampilan sosial. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa diharapkan dapat memilih keterampilan kerjasama, keterampilan kooperatif, dan keterampilan dalam tanya jawab. Hai, kita lanjut. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif sebagai ciri khas dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif antar siswa. Yang kedua, interaksi atau tatap muka antara siswa yang semakin meningkat. Yang ketiga, akuntabilitas atau tanggung jawab individual. Hal ini dapat berupa tanggung jawab siswa dalam membantu temannya yang membutuhkan bantuan, dan yang kedua, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang dibebankan kepada dirinya. Sehingga siswa diharapkan tidak membonceng tugas kepada temannya atau tidak menitipkan tugas pribadinya kepada temannya. Yang keempat, keterampilan menjalin hubungan antar pribadi atau yang disebut dengan interpersonal. Dan yang kelima adalah evaluasi kelompok. Langkah pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Misal, salah satu di antaranya yang bertema
sholat fardu dan sujud sahwi. Maka, di dalam model pembelajaran kooperatif, guru menyampaikan tujuan pembelajaran bahwa siswa harus bisa melaksanakan sholat fardu dan sujud sahwi dengan baik dan benar. Kemudian, guru memotivasi siswa agar semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, guru menyampaikan informasi. Hal ini terkait dengan tata cara penugasan. Yang ketiga, guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Hal ini terdiri dari 4-5 siswa yang di dalamnya dibagi secara heterogen. Yang keempat, guru membimbing kelompok belajar dan bekerja terkait materi pendidikan agama Islam yang sudah disampaikan di langkah atau tahap pertama terkait dengan tema sholat fardu dan sujud sahwi. Yang kelima, guru melakukan evaluasi. Hal ini terkait dengan evaluasi proses pembelajaran ataupun evaluasi yang berupa hasil karya dari peserta didik yang sudah didiskusikan. Dan yang keenam adalah penghargaan. Guru memberikan penghargaan terhadap hasil diskusi peserta didik. Hai, saya akan melanjutkan terkait dengan tipe atau variasi pada model pembelajaran kooperatif. Di sini ada 5 tipe atau variasi dalam model pembelajaran kooperatif. Yuk simak! Pertama, ada START, Student Team Achievement Division. Salah satu model pembelajaran kooperatif dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang yang dibagi secara acak atau heterogen. Kemudian, semua anggota kelompok harus saling membantu untuk menyelesaikan tugas, baik itu terkait dengan diskusi, tutorial, atau kuis yang diberikan oleh guru. Yang kedua, ada tipe jigsaw atau tim ahli. Kira-kira model yang seperti apa? Jigsaw atau tim ahli adalah model pembelajaran kooperatif dengan membentuk 4-6 orang dalam satu kelompok secara acak. Setiap kelompok mempelajari materi yang harus mereka kuasai. Kemudian, masing-masing dari perwakilan kelompok berkumpul dengan masing-masing dari kelompok lain yang dianggap sebagai tim ahli. Kemudian, mereka kembali ke kelompoknya untuk menjelaskan kepada anggota yang lainnya. 3. Ada investigasi kelompok. Guru membagi kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Kemudian, setiap kelompok memilih topik pembahasan yang disediakan. Kemudian, dianalisis, guna diringkas, dan disajikan dengan menarik. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Tipe yang keempat ada Team Peer Share atau TPS, berpikir, berpasangan, dan berbagi. Guru akan memberikan pertanyaan kepada seluruh kelas, kemudian siswa memikirkan jawaban secara individu. Setelah siswa memikirkan jawaban secara individu, mereka berpasangan dengan temannya untuk mencocokkan jawaban tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 4-5 menit. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk berbagi dengan seluruh kelas terkait dengan hasil diskusinya. Dan yang kelima, ada Numbered Head Together atau NHT. Guru membagi ke dalam kelompok dan setiap anggota terdiri dari 4-5 orang. Dan anggota tersebut diberi penomoran, misal nomor 1 hingga nomor 5. Kemudian, guru memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa, sehingga siswa berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Setelah itu, guru memanggil siswa berdasarkan nomornya untuk menjawab pertanyaan. Itu di antara dari tipe atau variasi di dalam model pembelajaran kooperatif yang terdiri dari 5, yakni START, Student Team Achievement Division. Dan yang kedua ada Jigsaw atau tim ahli. Yang ketiga ada investigasi kelompok. Yang keempat ada Team Peer Share atau disingkat dengan TPS, berpikir, berpasangan, dan berbagi. Yang kelima ada Numbered Head Together atau yang disingkat dengan NHT. Ada yang tahu apa itu kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif? Ya, betul. Yang pertama, meningkatkan prestasi dari siswa. Yang kedua, memperdalam pemahaman siswa. Yang ketiga, menyenangkan bagi siswa. Yang keempat, mengembangkan sikap kepemimpinan. Yang kelima, mengembangkan sikap positif siswa. Yang keenam, mengembangkan sikap menghargai diri sendiri. Yang ketujuh, mengembangkan rasa saling memiliki. Dan yang kedelapan, mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Di antara kelebihan itu, terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi model kooperatif. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukan. Dan yang keempat, menuntut siswa sifat tertentu dari siswa, misal sifat suka bekerja sama.
Nah, itu tadi terkait dengan model pembelajaran kooperatif. Silahkan diterapkan ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Bye-bye.